Agama Budaya, perkenalkan nama saya Vin Venesia dengan NPM 2151103 dari Program Studi Ilmu Hukum kelas 1 BUMN Pendidikan Agama Buddha Universitas Internasional Batam. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar mengenai meditasi, bagaimana praktik meditasi beserta manfaatnya. Pengertian meditasi. Jadi meditasi adalah pemusatan pikiran dan juga perasaan pada satu objek tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Dalam agama Buddha, kata meditasi itu bisa dikatakan sebagai samadhi dan juga bawana atau pengembangan batin. Meditasi dikatakan sebagai samadhi dikarenakan dalam meditasi itu terdapat pemusatan pikiran pada satu objek yang tunggal. Dinamakan sebagai bawana itu dikarenakan meditasi itu terdapat metode atau cara untuk mengembangkan batin. Dalam meditasi, bawana dan juga samadhi itu dibagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah samatha bawana yang berarti pengembangan ketenangan batin, dan yang kedua adalah vipassana bawana yang berarti pengembangan pandangan terang. Nah, kita akan lebih berfokus pada yang nomor satu, yaitu samatha bawana. Samatha bawana itu terbagi lagi menjadi 40 objek, banyak ya. Jadi yang salah duanya, ada dua yang paling sering digunakan dan paling mudah, itu yang akan kita bahas sekarang adalah anapanasati dan juga metta bawana. Anapanasati adalah metode meditasi yang sangat sederhana dan dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa ada pantangan atau larangan tertentu. Nah, dalam meditasi ini kita lebih berfokus pada keluar masuknya nafas. Dengan sadar kita menarik nafas dan dengan sadar kita mengeluarkan nafas. Meditasi ini telah digemari dan dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia, dan meditasi ini juga digunakan oleh Pertapa Gautama dalam bermeditasi. Sedangkan metta bawana bisa kita lihat dari kata metta, yaitu cinta kasih, dan bawana yang artinya meditasi. Bisa kita tahu artinya metta bawana adalah meditasi untuk mengembangkan cinta kasih. Dalam melaksanakan meditasi ini, meditasi metta bawana, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri, karena kita tidak mungkin bisa memancarkan cinta kasih jika kita masih memiliki rasa benci, rasa tidak suka pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Dalam melaksanakan meditasi ini, kita bisa dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Meditasi ini juga sudah universal dan sering digunakan, termasuk saya sendiri, untuk mengembangkan cinta kasih. Perlu diingat bahwa kebencian itu hanya bisa ditaklukkan dengan cinta kasih. Manfaat meditasi sendiri sangat banyak. Nah, jadi di sini saya akan menyebutkan manfaat meditasi secara umum untuk orang umum. Yang pertama, bagi orang-orang yang sibuk, meditasi itu akan merelaksasikan dirinya. Dan yang kedua adalah bisa mengatasi kebingungan. Ketiga, mengatasi persoalan. Yang keempat, lebih mendapatkan kepercayaan terhadap diri sendiri. Kelima, kita bisa mengatasi rasa takut dan juga rasa ragu. Yang keenam, bisa menimbulkan rasa puas terhadap batin. Terus yang terakhir, bisa menjadikan diri menjadi lebih tenang dan fokus. Nah, setelah kita mengetahui manfaat meditasi dan juga pengertiannya, sekarang kita harus tahu bagaimana cara melaksanakan meditasi ini. Nah, bagi orang yang baru belajar meditasi seperti saya, sebaiknya kita mencari tempat yang cocok untuk melakukan meditasi, seperti tempatnya itu sunyi dan tenang, biar tidak mengganggu fokus kita. Kemudian terbebas dari orang-orang yang ramai dan juga gangguan-gangguan seperti nyamuk dan lain-lainnya. Nah, kalau waktu untuk melaksanakan meditasi itu dapat dipilih sendiri ya, nyamannya gimana. Tapi alangkah baiknya meditasi itu waktunya itu di pagi hari antara pukul 4 sampai pukul 7, dan pada malam hari dari jam 5 sampai jam 10. Meditasi itu sebenarnya ada banyak ya. Yang pertama ada duduk bersila, nanti akan jelaskan lebih detail. Kemudian ada dengan berdiri kakinya itu V ke depan, kemudian tangannya yang kanan di atas tangan kiri membentuk lingkaran seperti ini di depan perut. Kemudian tutup mata ya, terus fokus. Nah, tegak, badannya tegak, rileks. Kemudian ada dengan sambil berjalan ya, meditasi sambil berjalan itu disarankan ruangannya itu luas, badannya juga tegak, rileks, kemudian lebih fokus ke
irama langkah kaki. Kemudian yang terakhir adalah sambil berbaring. Kalau untuk wanita bisa tidur terlentang, baring terlentang, tangannya rileks gini. Kemudian kakinya tidak boleh disilang, tutup mata dan fokus. Untuk laki-laki bisa dengan posisi Buddha sedang parinimana, tangannya satu menopang kepala, yang satu di atas paha, tidak boleh genggam, menghadap samping dan fokus. Nah, untuk posisi meditasi yang paling mudah dilakukan adalah dengan duduk bersila di atas lantai ya. Nah, dengan meletakkan kaki kanan itu di atas kaki kiri dan tidak boleh menyentuh lantai lututnya itu. Nah, kemudian tangannya itu boleh seperti tadi yang di depan perut, boleh juga di atas lutut ya. Kemudian duduknya itu harus lebih tegak, harus tegak, kepalanya tegak juga, tapi tidak kaku dan tidak tegang. Duduknya itu seenaknya aja, tapi jangan bersandar ya. Nah, video yang sedang saya tampilkan ini adalah video saya melakukan praktik meditasi Anapanasati dan meditasi cinta kasih selama 7 hari berturut-turut di rumah sendiri. Nah, pada awalnya, pada meditasi hari pertama, kedua, dan ketiga, sulitnya itu di fokusnya. Karena wajar ya, baru pertama, jadi pikiran itu kan sifatnya lincah dan juga selalu bergerak. Jadi, pikiran itu lari dari objek yang telah ditentukan itu. Kemudian, bila kita sudah sadar pikiran kita itu lari dari objek yang telah kita pilih, kita harus cepet-cepet balikin pikiran kita ke objek tersebut. Nah, selain itu, selain dari fokus, sulitnya juga ada gangguan-gangguan seperti pegel, belum lagi mati lampu dan juga ada nyamuk ya, seperti itu. Nah, pada meditasi hari ke-4, ke-5 gitu, itu udah bisa mulai fokus juga dan sudah bisa terbiasa dengan posisinya, jadi nggak begitu sepegel meditasi hari pertama ya. Kemudian sulitnya itu di waktunya itu tidak bisa bertahan lama untuk fokus ya. Jadi paling 10 menit sampai 15 menit itu sudah oke sih, daripada kita lama-lama tetapi pikiran kita lari-lari terus. Jadi sebelum lari ya kita mending udahan dulu ya meditasinya. Yang penting tiap hari kita ada meditasi. Pada meditasi hari ke-6 dan hari ke-7 itu sudah menurut saya sudah cukup oke lah dibandingkan meditasi pada hari pertama ya, dibandingkan meditasi hari pertama. Walaupun waktunya itu masih belum bisa terlalu lama ya, karena masih takutnya fokusnya tiba-tiba buyar, kemudian masih pegel lah, semakin lama masih pegel gitu, masih belum terbiasa karena baru coba. Nah, pada meditasi yang telah saya lakukan selama 7 hari berturut-turut ini memiliki manfaat yang saya peroleh itu antara lain bisa lebih mengontrol emosi. Ini sangat pengaruh, bisa mengontrol emosi, terus lebih tenang, terus lebih mudah fokus, lebih mudah fokus pada tugas ya, terutama untuk saya sebagai mahasiswa. Kemudian saya juga bisa lebih mengintrospeksi pada ucapan dan pikiran saya. Jadi teman-teman, marilah kita melakukan meditasi, tinggal cari posisi, tinggal cari waktu dan juga tempat. 15 menit sehari itu sudah cukup daripada tidak sama sekali. Dan meditasi ini juga tentunya memberikan manfaat bagi diri kita. Jadi hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Namo Buddhaya.